Perkenalkan, saya Bidan Aca, di mana di sini saya izin untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada adik. Sebelumnya, apakah adik bersedia? Iya, saya bersedia. Baik adik, tujuan dari penyuluhan ini adalah agar adik mengetahui hubungan amenorea dengan pola hidup pada remaja. Nah, baik, topik atau judul kita pada siang hari ini adalah hubungan amenorea dengan pola hidup pada remaja. Baik adik, sebelumnya apakah adik tahu apa itu amenorea? Nggak tahu, Kak. Baik, adik, amenorea itu adalah tidak terjadinya menstruasi secara spontan pada wanita usia subur. Istilahnya dia itu nggak haid, Dek, di mana menurut BKKBN wanita usia subur adalah wanita berusia 15 sampai 45 tahun. Nah, apakah dia sudah mengerti apa itu amenorea? Iya, ya. Baik, di mana amenorea ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama amenorea primer dan amenorea primer, dan yang kedua yaitu amenorea sekunder. Amenorea primer ini adalah tidak haid atau wanita usia subur seperti yang telah saya jelaskan tadi tidak mengalami haid hingga ia berusia 18 tahun. Jadinya dia itu nggak haid sama sekali sampai dia itu berumur 18 tahun. Itu nggak pernah haid walaupun satu kali gitu. Terus yang kedua yaitu amenorea sekunder, di mana amenorea sekunder ini adalah wanita usia subur yang tadi tidak mengalami haid. Dia tuh nggak pernah haid, tapi dia ini tidak haidnya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya dia udah pernah haid sebelumnya, Dek, entah itu satu kali atau mungkin sebelumnya dia mempunyai siklus menstruasi yang teratur atau siklus haid yang teratur, tapi tiba-tiba dia itu nggak haid dalam jangka waktu yang cukup lama. Di mana di sini sekitar 3 bulan atau 3 bulan ke atas, berarti sekitar 3 bulan, 4 bulan atau selebihnya dia itu kadang-kadang nggak haid. Jadi jadwal haidnya itu nggak teratur gitu loh, Dek, seperti yang Adik alami. Baik, di mana penyebab dari amenorea ini adalah berbeda-beda, di mana biasanya amenorea primer atau tidak haid yang tadi sampai berumur 18 tahun itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik yang pertama. Yang kedua yaitu disebabkan oleh selaput darahnya yang tertutup. Dia tuh tertutup kan, selaput darahnya itu tertutup semua, Dek, gitu. Jadi nggak ada jalan buat darah haid atau darah menstruasinya ini keluar. Nah, yang ketiga yaitu bisa disebabkan oleh sindrom AIS, dan yang terakhir juga bisa disebabkan oleh kelainan bawaan seperti faktor susunan saraf pusatnya itu sudah bermasalah sejak dia lahir. Terus yang kedua yaitu amenorea sekunder, di mana amenorea sekunder ini biasanya disebabkan oleh banyak hal, tapi yang akan kita bahas hari ini yaitu biasanya kan dia itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti misalnya pola nutrisi yang buruk nih, kayak misalnya kan anak kos atau kita sebagai remaja itu biasanya suka makan junk food. Nah, itu bisa menjadi penyebab dari amenorea sekunder ini sendiri. Amenorea sekunder ini sendiri juga bisa disebabkan oleh misalnya adik nih sering stres, terus jarang berolahraga, terus juga bisa disebabkan oleh pola tidur yang sangat-sangat berantakan. Misalnya adik sering begadang, ini juga bisa menyebabkan amenorea sekunder ini. Karena kan amenorea sekunder ini juga bisa disebabkan oleh kehamilan, Dek. Kan kalau kita hamil kan jadi kita nggak haid kan, Dek, karena adanya zigot yang berkembang di dalam rahim gitu. Amenorea sekunder ini juga bisa disebabkan terkadang oleh orang yang sedang menggunakan atau mengonsumsi pil KB gitu. Apa sampai sini adik sudah mengerti? Iya. Nah, amenorea ini, Dek, bisa bukan bisa, tapi dia itu mempunyai banyak akibat. Nah, di antara akibatnya itu yang pertama kan kalau kita amenorea atau kita tidak haid dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu akan menurunkan fungsi hormon estrogen di dalam tubuh, akan menurunkan produksi hormon estrogen di dalam tubuh kita. Nah, dimana kalau hormon estrogen kita ini turun, hormon estrogen yang ada di dalam tubuh kita ini turun, itu bisa mengganggu susunan pada tulang kita sehingga beresiko menyebabkan osteoporosis. Nah, yang kedua, orang yang mengalami amenorea atau tidak haid dalam waktu yang cukup panjang
biasanya cenderung untuk berisiko terkena kanker endometrium. Dan yang paling parah, amenorrea ini bisa mengakibatkan infertilitas atau ketidaksuburan, atau yang biasa kita dengar dengan kemandulan gitu adik. Nah terus hubungan amenorrea ini dengan pola hidup remaja seperti yang judul kita tadi, kan seperti yang sudah saya jelaskan kan dek, kan remaja seperti kita ini, terutama adik kan, mempunyai kebiasaan atau pola hidup yang sangat buruk. Maksud saya dimana di sini kan seperti yang sudah saya dengarkan dari adik, dari cerita adik memiliki pola tidur yang buruk, yaitu sering begadang, terus adik juga sering konsumsi junk food, terus adik juga kan jarang berolahraga, dimana hal-hal tersebut sangat berpengaruh dengan terjadinya amenorrea. Dimana kan kalau kita sering begadang, kalau kan dimana kalau kita sering begadang nih dek, kalau kita sering begadang terus pola tidur kita benar-benar berantakan, itu akan mengganggu produksi hormon melatonin di dalam tubuh kita. Nah, hormon melatonin ini adalah salah satu hormon yang berperan dalam siklus menstruasi kita. Otomatis kan kalau produksinya terganggu, jadinya siklus atau jadwal menstruasi kita ikut terganggu begitu. Terus yang kedua yaitu di mana amenorrea ini berhubungan dengan pola nutrisi remaja. Di mana di sini kan adik bercerita sering mengkonsumsi junk food, terus ada juga jarang makan. Nah, menurut penelitian atau menurut jurnal yang telah saya baca, di sini orang yang terlalu kurus dan orang yang terlalu gemuk itu akan lebih beresiko untuk mengalami amenor. Selanjutnya, amenorrea ini dia sangat berhubungan dengan stres yang kita alami. Dimana kan kalau kita stres itu deh, tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol. Nah, saat dimulai kerja hipotalamus, hipofisis ini akan memproduksi hormon FSH, dan dimulainya stimulus ovarium yang akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, singkatnya itu kalau hormon FSH yang diproduksi tadi dan hormon LH itu terganggu, maka kan akan mengganggu juga produksi hormon estrogen dan progesteronnya. Nah, sedangkan dalam siklus menstruasi atau siklus haid ini kan hormon estrogen dan progesteron itu kan sangat berperan. Otomatis kalau produksi mereka terganggu, berarti siklus atau jadwal menstruasi kita akan ikut terganggu juga gitu. Nah, selanjutnya ada selanjutnya yaitu amenorrea ini berhubungan dengan pola olahraga kita deh. Dimana kalau kita melakukan olahraga yang terlalu berat atau kita tidak pernah melakukan olahraga itu akan menyebabkan disfungsi hipotalamus yang akan menyebabkan pulsasi GnRH. Dimana jika hal itu terjadi, itu akan menyebabkan menarche dan haid yang tertunda. Apakah adik tahu apa itu menarche? Nggak tahu kak. Nah, menarche itu adalah usia pertama kali kita haid deh. Atau biasanya adik pertama kali haidnya itu usia segini, itu namanya menarche deh. Kan adik udah tahu nih kalau adik mengalami amenorrea sekunder. Nah, caranya menangani itu dimana di sini adik harus merubah pola hidup adik menjadi pola hidup yang lebih sehat. Maksud saya di sini kan adik tahu nih, adik itu tidurnya sering begadang atau jarang tidur lah, sering begadang, terus ada juga makanannya sering makanan yang instan atau junk food, terus sering makan gorengan kan, terus ada juga jarang olahraga, sekalinya olahraga langsung olahraga yang berat. Nah, itu harus diperbaiki deh. Misalnya dari hal-hal kecil, mungkin yang pertama ada harus lebih sering makan makanan yang dimasak, atau kalau mungkin ada anak pas nih malas masak, bisa mungkin lebih enak beli nasi kaput ya deh ya. Iya. Nah, itu maksud saya, daripada kita beli kayak Kentucky yang gitu-gitu, kayak kurangi deh. Lebih baik kalau emang benar-benar malas masak ya udah beli nasi kaput begitu. Terus yang kedua, kalau kita olahraga itu nggak apa-apa deh, ya udah nggak apa-apa. Maksud saya apa ya, kalau kita olahraga itu kan adik kan jarang olahraga, tapi sekali olahraga yang berat kan. Nah, kalau nggak apa-apa adik itu olahraganya ringan-ringan aja gitu, tapi yang penting rutin.
Nah minimal sehari itu 60 menit ada olahraga, tapi nggak yang harus satu kali olahraga langsung 60 menit gitu, nggak deh. Misalnya pagi nih dulu 30 menit adek lari-lari di sekitar kosnya, kan kosnya luas. Nah terus sorenya bisa mungkin 30 menit lagi begitu. Terus selanjutnya ada juga harus bukan sering-sering tidur sih bahasanya, tapi kayak biar pola tidurnya itu teratur deh, nggak usah sering begadang, mikirin hal yang nggak jelas. Terus adik itu nggak usah begadang deh, kalau kayak apa ya, kalau adik misalnya nih, kan adik sering stres juga, adik bilang kan karena overthinking gitu. Ya udah adik kayak kalau adik ada punya uang lebih gitu dikasih sama orang tuanya, udah adik nggak apa-apa pergi nongkrong, pergi ngopi sama teman-temannya, atau mungkin adik bisa pergi ke pantai, ke tempat-tempat wisata. Nggak usah terlalu dipikirin masalah adik, hidup ini dunia namanya adik, kan kita abadi itu di akhirat dek. Nah itu maksud saya dek, lebih baik kita kayak ya udah dunia dijalani, ntar juga lewat kok dia masalahnya itu. Jadi dari beberapa penjelasan yang telah saya paparkan tadi, apakah ada adik belum mengerti, yang belum adik mengerti maksud saya, atau ada yang belum jelas mungkin? Oh iya kak, amenorrhea primer itu jadinya dia nggak pernah haid ya meskipun dia setengah hari gitu? Iya nggak pernah dek, dia tuh nggak pernah haid sama sekali sampai dia itu berumur 18 tahun. Oh berarti kalau amenorrhea yang sekunder itu yang kayak saya ya, yang jarang haid, terus juga yang dikarenakan karena pola hidup yang tidak sehat. Berarti saya termasuk dari amenorrhea sekunder. Iya begitu dek. Nah terus dek, cuma itu yang ingin ditanyakan? Oh, iya. Nah, baik adek silahkan dibaca. Sebelumnya sudah mengerti dek dengan beberapa penjelasan yang telah saya lakukan tadi? Iya sudah mengerti. Ya baik, ini leafletnya boleh disimpan aja deh ya, buat dibaca-baca biar tambah ngerti. Baik adik bisa disimpulkan dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Dari penjelasan yang kakak jelaskan tadi, saya dapat menangkap yaitu amenorrhea itu sendiri yaitu tidak pernah haid pada wanita. Iya. Nah, amenorrhea ini dibagi dua, ada yang primer sama ada yang sekunder. Amenorrhea primer yaitu di mana seorang wanita itu tidak pernah haid sama sekali. Nah, sedangkan sekunder dia pernah haid tapi jarang banget. Nah, terus penyebab dari amenorrhea primer ini salah satunya yaitu faktor genetik dari keluarga. Nah, kalau amenorrhea sekunder itu penyebabnya bisa jadi karena stres, intinya pola hidup yang kurang sehat. Nah, kita bisa mengatasi amenorrhea ini yaitu dengan cara mengatur pola sehat menjadi Pola hidup deh. Iya, pola hidup. Apa sih bedanya pola sehat sama pola hidup? Itu dah, pokoknya mengatur pola hidup menjadi yang lebih sehat, lebih ya, baik lagi. Oke. Baik adik, untuk menguji seberapa paham adik dengan penjelasan saya tadi, sebelumnya adik bersedia nggak kalau misalnya saya kasih soal evaluasi? Iya, boleh. Baik, ini soalnya ya adik, bisa disimpan dulu leafletnya biar nggak nyontek ya. Oke. Ini soalnya, silahkan ya adik ya. Bisa bantu buka nih lah. Jelasin dulu pulpennya adik, dia agak. Untuk ini penyebab yang terjadi bagaimana salah satu primer rahim. Baik adik, dari beberapa beberapa penjelasan yang telah saya paparkan tadi, juga saya sudah memberikan leaflet, adik sudah saya berikan soal evaluasi. Insya Allah adik sudah paham ya dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Sebenarnya dia leaflet itu saya mau kasih di awal tadi, tapi kan karena amenor juga kayak nggak ada gambarnya gitu deh, kan adik sudah mengalami sendiri, sudah merasakan sendiri apa itu amenor. Baik adik, mungkin kalau adik lain kali atau besok beberapa minggu atau mungkin beberapa waktu lagi adik mengalami keluhan yang sama atau ada yang mungkin ingin ditanyakan, adik bisa menghubungi saya, bisa datang ke saya. Baik adik, terima kasih sebelumnya adik telah mendapatkan